Selamat pagi anak-anak ibu. Pada pertemuan kali ini kita belajar kelanjutan dari pelajaran kita minggu lalu, yaitu hubungan dua himpunan. Hubungan dua himpunan itu disebut dengan dua himpunan yang sama. Artinya anggota kedua himpunan itu sama. Perhatikan di slide. Seperti himpunan A, anggotanya SUKAR, dan anggota himpunan B, KAUSUR. Nah, jika kita memperhatikan antara himpunan A dan B, anggotanya itu sama, ya, maka inilah dikatakan dengan A sama dengan B atau dua himpunan yang sama. Yang kedua adalah hubungan dua himpunan yang saling ekuivalen. Ekuivalen itu lambangnya seperti ini, diperhatikan di slide, seperti cacing kepanasan gitu loh nak. Nah, bagaimana yang dikatakan dua himpunan saling ekuivalen? Apabila banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B. Catatannya banyaknya anggota himpunannya yang sama ya nak. Oke. Maka perhatikan seperti contoh. Himpunan A punya anggota 1, 3, 5, 7. Sedangkan himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, dengan demikian melihat anggota himpunan A itu banyaknya 4. B juga banyaknya 4. Maka A dan B itu ekuivalen. Perbedaan ekuivalen dengan himpunan yang sama bagaimana? Yang sama banyak himpunannya sama, anggotanya juga sama. Sedangkan ekuivalen banyaknya yang sama, tapi anggotanya boleh berbeda. Jadi, himpunan yang sama sudah termasuk ekuivalen, sedangkan ekuivalen belum tentu sama. Itu ya nak kesimpulannya. Oke, kemudian hubungan yang ketiga adalah dua himpunan saling lepas. Saling lepas, artinya tidak ada hubungan antara kedua himpunan itu. Maka perhatikan contohnya. Contoh A himpunannya anggotanya 1, 2, dan C. Sedangkan anggota himpunan B, A, B, 3. Lihat A, 1, 2, C, B, A, B, 3, dan 3. Jadi tidak ada yang sama antara himpunan A dengan himpunan B. Maka dikatakanlah di sini keterangan karena tidak ada anggota A dan B yang sama, maka A dan B saling lepas. Atau dilambangkanlah dia irisannya tidak ada atau himpunan kosong. Itu sudah kita pelajari waktu pertemuan minggu lalu. Kemudian yang hubungan keempat adalah dua himpunan dikatakan tidak saling lepas. Kebalikan dari yang saling lepas ya. Tidak saling lepas berarti ada hubungan mereka. Artinya ada irisan dari kedua himpunan itu. Contohnya A anggotanya 1, 2, 3, dan 4, sedangkan B 3, 4, 5, 6. Perhatikan, antara himpunan A dan B itu anggota yang sama adalah 3 dan 4. Maka irisan A, irisan B 3, 4, sehingga disebutlah A tidak saling lepas. Bedakan lambang saling lepas. Nah, perhatikan di slide lambang saling lepas ya dengan lambang tidak saling lepas, diperhatikan perbedaannya. Saling lepas dia tidak diikat, sedangkan tidak saling lepas ada pengikatnya di lambangnya. Jadi diperhatikan di slide. Kemudian hubungan yang kelima yaitu himpunan bagian atau subset. Ya. Himpunan A disebut himpunan bagian dari suatu himpunan B, ditulis dengan A seperti lambang di slide, diperhatikan A, B. Apabila semua anggota A dibuat pada himpunan B, artinya semua anggota si A itu ada di B, maka disebutlah A himpunan bagian dari si B. Sebaliknya, jika semua anggota himpunan B ada di A, maka B himpunan bagian dari A. Oke, perhatikan syaratnya. Yang pertama A, banyaknya himpunan bagian dari himpunan A ditentukan oleh rumusnya 2 pangkat NA ya. Lalu yang B, banyaknya himpunan bagian dari himpunan A beranggotakan K elemen ditentukan oleh rumus ada seperti yang sudah di slide, boleh diperhatikan dan dicatat dengan bagus-bagus.
Nah, lalu perhatikanlah contohnya. Diketahui himpunan B sama dengan A, B, C, D. Nah, perhatikan himpunan B, anggotanya adalah A, B, C, D. Banyak anggota himpunan B ada 4. Maka pertanyaannya, tentukanlah banyaknya himpunan bagian atau subset dari B. Yang B, semua himpunan bagian dari B itu apa? Oke, penyelesaian. Yang A, tadi B adalah anggotanya itu A, B, C, D. Dengan demikian arah panah, sudah diperhatikan arah panah di slide. NB sama dengan 4. NB itu adalah banyaknya anggota himpunan B 4. Sehingga banyaknya himpunan bagian dari B, tadi kan di awal di penjelasan rumus mencari banyaknya himpunan bagian dari B adalah 2 pangkat NB. Jika himpunannya B, jika himpunannya A, 2 pangkat NA, jika himpunannya C, 2 pangkat NC, dan selanjutnya. Nah, dengan demikian berarti 2 pangkat 4 karena NB-nya 4, hasilnya 16. Artinya, himpunan bagian dari si B yang beranggotakan ABCD itu ada banyaknya 16. Yang mana himpunannya yang banyak 16 itu? Perhatikan jawabannya di bagian B. Semua himpunan bagian dari B adalah yang pertama himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah subset dari himpunan itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah yang beranggotakan 1 yaitu A, B, C, D. Lalu yang beranggotakan 2 AB, AC, AD, BC, BD, CD. Lalu kemudian yang beranggotakan 3 ABC, ABD, ACD, BCD, dan yang beranggotakan 4 adalah ABCD. Nah, ABCD tadi kan adalah himpunan B itu. Maka himpunan B itu juga bagian dari himpunan itu sendiri. Seperti itulah penjelasan dari himpunan bagian. Lalu kita lanjut kembali pelajaran kita, yaitu tentang operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan itu ada 5. Yang pertama adalah komplemen atau bukan, ya. Lambang dari komplemen suatu himpunan boleh dilihat di slide. Yang pertama A, di atasnya itu garis, atau boleh juga lambangnya dituliskan A pangkat C, boleh juga A pangkat aksen. Nah, seperti ini di lambangnya. Nah, ada 3 itu penulisan pada komplemen suatu himpunan. Misalkan A subset dari S, berarti komplemen dari A atau A pangkat C itu sama dengan S dikurang A. Seperti contoh, S diberikan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan A adalah 2, 3. Maka apakah yang menjadi A komplemen? Yaitu A komplemen itu dia anggota si S tetapi bukan anggota A. Nah, itu dia. Komplemen itu tadi kan bukan. Nah, anggota si S dia tapi bukan anggota si A. Yang mana lah dia anggota S tapi bukan anggota si A. Maka kita perhatikan anggota si S 1. 1 kan tidak ada di A. Maka 1 merupakan A komplemen. Kemudian 2, 3 ada di A. Jadi dia tidak komplemen. Sedangkan 4 tidak ada di A. 5 tidak ada di A. 6 juga tidak ada di A. Dan 7 juga tidak ada di A. Maka yang menjadi A komplemen adalah 1, 4, 5, 6, 7. Oke, operasi himpunan yang kedua adalah selisih. Selisih 2 himpunan. Selisih itu adalah kurang, maka lambangnya juga kurang. Jika A kurang B yang dipertanyakan, nah seperti itu. Bisa juga nanti yang ditanyakan B kurang A. Maka perhatikan contoh. Contoh diberikan pada kita A punya anggota 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan B 3, 4, 5, 6, 7. Yang ditanyakan kepada kita A kurang B. Apa itu A kurang B? Nah, supaya lebih simpelnya anak-anak ibu memahami, A kurang B, kurangkan aja anggota A si kurang B. Nah, A kurang B 1. Anggota si A kan 1. 1 kita kurangkan ke B. Ada enggak 1 di B? Tidak ada. Berarti kita tulis 1 di A kurang B. Kemudian 2. Tidak ada di B, kita kurangkan. Berarti tulis 2. Kemudian anggota si A 3. Kita kurangkan ke B 3. Kan ada anggota si B 3. 3 kurang 3, 0. Berarti tidak tertulis di A kurang B. 4 kurang 4 di anggota B. 5 dikurang 5 di anggota si B, 0. Hasilnya 0. Jadi tidak kita tulis lagi di sini. Jadi A kurang B jawabannya 1 dan 2. Sebaliknya B kurang A. Ya kurangkan juga anak ibu.
B kan 3, anggota si B 3. 3 kita kurangkan ke anggota si A 3, 0. 4 kita kurangkan ke anggota si A, 0. 5 juga ada kita kurangkan ke anggota si A, 0. Kemudian 6 tidak ada mau kita kurangkan ke A. Berarti kita tulislah 6 dan 7 juga demikian kita tulis. Jadi B kurang A sama dengan 6 dan 7. Seperti itu pengertian selisih dari dua himpunan. Kemudian yang ketiga adalah irisan dari dua himpunan. Lambang dari irisan dari dua himpunan minggu lalu juga sudah Ibu singgung sedikit. Lambangnya itu seperti ini, diperhatikan di slide. Nah, A irisan B lambangnya itu seperti N, tapi bukan N ya nak. Dia agak melengkung sedikit itu. Artinya adalah X elemen si A. X itu anggota si A dan X itu juga anggota si B. Secara lebih bahasa sehari-harinya supaya anak-anak Ibu paham, irisan dari dua himpunan itu adalah semua anggota si A yang sama dengan anggota si B. Itulah pengertian dari irisan. Perhatikan sifatnya. Sifatnya sudah ada di slide yang sudah Ibu berikan. Kemudian ada gambar diagram pen. Nah, perhatikan diagram pen itu, setiap gambar diagram pen anak-anak Ibu harus paham. Pertama sekali dibuat gambar persegi panjang atau persegi. Di pojok sebelah kirinya atau sebelah mana itu ya, bolehlah dibuat pojok sebelah kiri atas. Itu ada dibuat S yang menandakan himpunan semesta. Kemudian ada lingkaran di dalam persegi panjang itu, lingkaran A dan lingkaran B. Nah, perhatikan lingkaran A dan B itu menyatu. Hasil perpaduan itu kita arsir. Boleh diperhatikan ya nak, itu diarsir itu ya nak. Nah, A dan B yang di tengah-tengah ini itu diarsir. Itulah dinamakan A irisan B. Nah, contohnya. Contoh P sama dengan, kenapa Ibu buat contohnya P? Supaya jangan melulu A dan B ya nak. Boleh juga P dengan Q. Oke. P anggota himpunannya adalah 2, 5, 8, 11, titik-titik 26. Kalau diberikan seperti ini contoh kepada kita, arti titik-titik itu berlanjut nak sampai ke angka 26. Seperti itu maksudnya ya. Jadi boleh nanti anak-anak Ibu kalau mau mencatat di catatannya dilanjut setelah 11 berapa gitu. Bagaimana anak-anak Ibu memahami setelah 11 angka berapa? Lihat dari 2 ke 5 ditambah berapa, 5 ke 8 tambah berapa, 8 ke 11 tambah berapa. Berarti 11 tambah sekian, itulah untuk mengisi titik-titik itu sampai 26. Demikian dengan Q seperti itu, 3, 5, 7 titik-titik sampai 29. Yang ditanyakan kepada kita menentukan anggota himpunan P irisan Q. Nah, ini sudah Ibu berikan penyelesaiannya. P irisan Q anggota himpunannya adalah P 5, 11, 17, dan 23. Tadi sekali lagi Ibu tekankan irisan itu adalah yang sama. Yang ada di P ada juga di Q. Nah, demikian untuk irisan. Kita lanjut kembali, yaitu hubungan yang berikutnya atau operasi himpunan berikutnya adalah gabungan dua himpunan. Kata gabungan berarti kita gabungkan antara himpunan si A dan si B. Nah, lambangnya adalah seperti U tapi bukan U ya nak. Kembali lambang dari irisan tadi seperti N tapi bukan N. Lambang gabungan seperti U tapi bukan U. Artinya adalah X anggota si A, Y juga anggota si B, atau X itu anggota si A dan sekaligus anggota si B. Sifat-sifat gabungan juga sudah ada di slide. Boleh anak-anak Ibu menulisnya dengan rapi di buku catatan. Demikian dengan gambar diagram pennya. Karena dia gabungan maka A dan B semuanya diarsir. Diperhatikan di gambar diagram pen, A dan B semua diarsir. Oke. Contohnya P adalah 2, 3, 5, 7, sedangkan Q 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka yang ditanyakan kepada kita, apakah anggota dari himpunan gabungan dari himpunan P dengan Q? Nah, kalau gabungan tinggal gabungkan aja anak-anak Ibu, tinggal menggabungkan yaitu 1, 2, 3. Nah, anggota yang sama cukup sekali ditulis, jangan ditulis dua kali ya. Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 12. Seperti itu dia gabungan.
Kita lanjut, yang berikutnya adalah operasi himpunan. Yang kelima adalah rumus menentukan banyaknya anggota himpunan A irisan B dan A gabungan B. Seperti di slide, boleh diikuti nak ya. Ditulis dengan rapi di buku catatan. Nah, untuk lebih memahami apa yang sudah Ibu jelaskan di video ini, anak-anak Ibu boleh mengerjakan tugasnya. Tugas sudah ada di slide, boleh diperhatikan. Kemudian arahan dari saya sama seperti sebelum-sebelumnya. Penjelasan di video dicatat di buku catatan, dibuat tanggalnya juga. Lalu tugas dibuat di folio, dibuat garis pinggir, tanggal, nama, dan kelas. Setelah itu kirimkan ke GCR. Demikian penjelasan Ibu untuk kali ini. Selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih.